senang dapat membantu saudara-saudara sekalian di sini. Apresiasi terlebih pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu DIY yang telah bekerja keras mewujudkan acara ini. Kami berharap acara ini dapat menjadi wadah yang bermanfaat untuk mempererat hubungan kita semua. Dirjen, hadirin sekalian yang kami hormati, pelatihan budaya untuk mitra kerjasama luar negeri BNPOK Yogyakarta dan IPDIPOL ini merupakan langkah strategis dalam rangka diplomasi budaya yang kita jalankan. Pelatihan ini tidak hanya sekedar acara formal, melainkan sebuah upaya saling mengenal lebih dalam, memahami nilai-nilai budaya yang kita anut, dan memperkokoh ikatan persahabatan yang telah terjalin. Sebagaimana pepatah Jawa yang mengatakan memayu ayo dibawa ambrasto Tuhan, yang berarti memperindah dunia dengan memperkuat persaudaraan dan menghancurkan keserakahan. Filosofi ini relevan dalam konteks pelatihan ini, di mana kita bersama-sama berusaha memperindah dunia dengan memperkuat hubungan antar kota, antar daerah, antar negara melalui pemahaman budaya yang lebih dalam. Pelatihan ini tidak hanya akan memperkenalkan Yogyakarta dengan segala potensi di bidang budaya, pariwisata, pendidikan, ekonomi kreatif, dan perindustrian, tetapi juga diharapkan dapat menjadi jembatan untuk membuka peluang kerjasama yang lebih luas di masa depan. Oke, ini adalah namanya pelatihan budaya bagi mitra kerja Pemda DIY. Jadi ada sister provinnya, kita mempunyai 6 sister provin yang aktif. Ada lembaga luar negeri, ada JICA, ada KOICA, ada namanya Saemaul Foundation, kemudian juga ada lembaga kerjasama yang lain, ada kedutaannya, kira-kira seperti itu ya. Lembaga internasional baik yang berbasis di Jakarta maupun di Yogyakarta. Jadi kita ingin share kepada mitra kerja kita di luar negeri, DIY itu tidak hanya kaya budaya, kita kaya namanya ekonomi kreatif. Kita mempunyai situs budaya yang diakui dunia. Belum lama Sumbu Filosofi diakui sebagai warisan budaya dunia. Ini perlu kita terus-menerus kita gelorakan, termasuk masalah pariwisatanya. Gitu ya. Karena kenapa? Karena 64% ekonomi DIY itu digerakkan oleh paling tidak 2 sektor. 1 pariwisata, kedua namanya pendidikan. Itu tidak akan jauh sangat terkait erat dengan masalah budaya, dengan ekonomi kreatif. Kami ingin berbagi, memperkenalkan lebih mendalam mengenai potensi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi namanya kerjasama itu tidak bisa kita cuma menerima, sifatnya harus take and give. Kita menerima dan kita harus memberi. Itu prinsip kerjasama itu seperti itu, gitu ya. Selama ini memang DIY lebih banyak menerima. Misalnya menerima pelatihan mengenai ASN oleh Shanghai, oleh Gyeongsang Udo, atau pelatihan mengenai petani oleh Yamanasi, gitu ya. Pelatihan mengenai ada youth camp orkestra dari Victoria. Tapi kita juga perlu dan harus namanya kerjasama. Kita memperkenalkan, memberi sesuatu apa yang menjadi unggulan kita kepada negara atau daerah mitra kerjasama kita. Intinya ke sana. Harapannya dengan semakin mengenal DIY, mudah-mudahan kerjasama semakin kuat, nanti semakin meluas. Tidak hanya masalah budaya, tidak hanya masalah pariwisata, tapi juga nanti melebar masalah ekonomi kreatif, gitu ya. Masalah investasi harapan kita, masalah perdagangan nanti akan berdampak itu semua. Intinya seperti itu. Ini pertama kali dilakukan oleh Pemda DIY. Tentunya berharap mudah-mudahan ke depan ini senantiasa bisa dilakukan secara berkelanjutan. Itu kira-kira gitu ya. Kami berharap ini bisa jadi program tahunan ya,
karena dengan program ini dari dialog yang kita undang orang-orang seperti tadi dari Kyoto ada 3 orang, dari Victoria ada 3 orang, mereka kan dari berbagai macam mungkin dinas-dinasnya lah kalau di tingkat mereka kalau disamakan dengan kita. Jadi mereka bisa lihat bagaimana Yogyakarta bisa melihat peluang-peluang kerjasama untuk antara 2 provinsi ini supaya lebih luas lagi. Mungkin sekarang kita hanya mengira-ngira, kalau nggak datang itu kan kita nggak kenal ya, kita nggak tahu bahwa mungkin mereka melihat sekarang sudah lihat ke sini, lihat ada potensi apakah itu perdagangan, investasi, pariwisata yang bisa ditingkatkan gitu. Jadi kedepannya tidak hanya ini event, tapi impact-nya saya pikir akan lebih bagus. Dan saya berharap, tadi saya ngobrol dengan Pak Kepala Badan Pak Agus Priyono, PR beliau bilang untuk menjadikan ini regular setiap tahun. Karena ada beberapa sister province yang diundang, mereka tidak bisa mengirimkan wakilnya karena tidak dianggarkan. Jadi kita kan sama ya seperti di Indonesia juga, kalau penganggaran itu jauh-jauh hari sebelum, setahun sebelumnya. Jadi kalau ini sudah menjadi tahunan, sudah menjadi rutin, ini akan dampaknya bisa lebih luas lagi. Itu dampak ripple effect-nya itu akan